Saya seorang pastor Yesuit, nama saya Yohanes Agustiono, SY. Sebetulnya motonya sederhana, Tuhan itu baik ya. 2018 di Nabire ya. Khususnya generasi muda ini harus dibantu untuk menemukan figur yang cocok. Di sini kami memulai dengan asrama untuk menampung anak-anak yang sekolah di kota karena mereka dari pedalaman atau daerah konflik. Di asrama kan bukan saja tidur, makan, tapi nanti ada pendampingan karakter, kemudian juga pendampingan life skill, ya yang diperlukan untuk anak-anak kita. Baik, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya Hengki Emu menghadirkan tamu di Tiru TV, adalah seorang pastor Katolik yang bertugas di Gereja Kristus Sahabat kita di Nabire, di Keuskupan Timika. Dan kita akan ngobrol seputar bagaimana karya dan pelayanan Romo. Namun sebelum kita memulai, mungkin Romo bisa perkenalan, nama, kemudian tanggal lahir di mana, asal kampungnya di mana, lalu kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Silakan, Romo. Terima kasih, Hengki. Saya seorang pastor Yesuit, nama saya Yohanes Agustiono, SY. Saya lahir di Semarang tahun 1969 dan saya putra dari pasangan, saya anak nomor terakhir, anak bungsu ke-8. Ya. Terus kemudian Romo menghabiskan masa studinya di mana? Saya dari SD, SMP, SMA di sekolah negeri di kota Semarang, dan selanjutnya melanjutkan di universitas swasta di Surabaya, dan setelah itu bekerja, lalu baru bergabung dengan Serikat Yesus di usia 29 tahun. Jadi di Serikat Yesus itu ada yang namanya promosi panggilan. Promosi panggilan itu suatu penerimaan Serikat Yesus bagi mereka yang sudah kuliah dan juga sudah punya pengalaman pekerjaan. Iya. Betul. Dari pengalaman itu didampingi untuk menjadi anggota SY oleh para Yesuit, dalam hal ini tim ya, ada frater juga, dan kami satu rombongan dan 2 orang diterima, saya dengan Pastor Ardi. Ya. Itu tahun berapa tuh Romo? Tahun 1999. Tapi waktu itu Pastor Ardi masuk lebih dahulu karena saya ada orientasi yang harus saya buat di kantor. Artinya menyelesaikan pekerjaan yang ya karena waktu itu sudah bekerja jadi harus diselesaikan. Kerja apa? Bidang yang saya kerjakan itu di bidang marketing sebetulnya. Jadi ada semacam perusahaan telekomunikasi. Kalau kita ketahui seperti Telkomsel, kemudian ada Metrosel. Nah, seperti itulah. Jadi ya mulai dari dasar, mulai dari marketing di lapangan sampai pada
ya mau dibilang supervisor atau manajer ya, tetapi masa-masa itu katakanlah sebagai langkah awal saya mau berkarir yang akhirnya masuk Serikat Yesus. Ya. Terus setelah mendapatkan promosi, kemudian mendaftarkan di SY. Oh, setelah diterima SY, kami lanjut ke novisiat. Itu 2 tahun formasi atau pendidikan sama seperti di TOR di Imam Diocesan. Oh ya ya. Dan untuk program ini dijalani di novisiat Girisonta, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya. Setelah dari situ baru saya studi di Jakarta, filsafat, lalu teologi sekaligus karena sebagai calon imam dalam hal ini yang sudah kuliah S1 itu mereka mengambil mata kuliah filsafat hanya yang utama saja. Lalu dilanjutkan teologi, kemudian setelah selesai skripsi dilanjutkan lagi masa orientasi kerja atau tahun orientasi karya, kemudian tahbisan diakonat, lalu baru setelah itu tahbisan imam tahun 2008. Kira-kira moto tahbisan Romo apa? Ya sebetulnya motonya sederhana, Tuhan itu baik ya. Itu yang saya ambil karena saya merasa kebaikan dari Tuhan yang kemudian disampaikan kepada umat yang kita layani. Ya. Setelah Romo ditabiskan menjadi seorang imam Jesuit, kemudian ditugaskan di mana pertama? Saya tugas itu di paroki desa di Sukorejo namanya, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya? Ya, di situ selama 2,5 tahun melayani di paroki, sekaligus ada pembinaan untuk anak-anak asrama. Lalu setelah dari situ saya melanjutkan ke tersiat atau formasi berkelanjutan di Filipina. Berapa tahun di sana? Di sana 6 bulan, dilanjutkan lagi semacam pembekalan untuk berpastoral. Itu di EAPI, East Asian Pastoral Institute. Di Manila sekitar saya kira juga sama ya 6 bulan juga. Ya. Setelah di API itu dilanjutkan lagi di Kota Semarang studi lagi. Studinya itu agak sekular, maksudnya mengambilnya jurusan ekonomi. Lalu setelah kuliah sebetulnya sambil kerja di Kota Semarang, berkarya di Pusat Industri Kayu atau PIKA, lalu pindah ke Jakarta, lalu pindah ke Nabire, Papua. Pertama saat bertugas di luar dari Papua, apakah Romo kenal Papua dari mana? Dari Sama siapa? sekali belum pernah dengar pasti ya, karena karya Serikat Yesus memang sudah di Papua dan teman saya ada yang beberapa orang teman angkatan di teologi itu juga dari Papua, artinya dari Nabire. Siapa-siapa? Ada sekarang Pastor B. Witono, kemudian Pastor Vincent, Seno Hari Prakoso itu satu lifting atau angkatan dekat dengan saya. Romo B itu moderatornya saya dulu, dia di luar. Siap ya, Pastor B itu
Satu angkatan teologi lah di teologi dan bakalaureat, dan kami tahbisan bersama. Oh ya. Ya. Setelah ditugaskan, mendapatkan kabar bahwa Romo akan ke Papua, itu di tahun berapa? Tahun 2018. Saya waktu itu sebetulnya sudah ada petunjuk atau arahan dari pimpinan, tapi ada sempat beberapa bulan itu menunggu. Waktu itu kalau tidak salah Desember 2017 sudah disampaikan, tapi baru sekitar Maret 2018 itu ada kepastian, dan kemudian SK saya itu selanjutnya maksud saya di bulan Mei itu terbit ya. Dan Romo ke Papua. Ke Papua. Ya. Papuanya di Nabire atau di langsung mana lagi? Di Nabire ya. Ya karena Keuskupan Timika, saya tentu saja ke orientasi ke lokasi-lokasi di Keuskupan Timika, dalam hal ini ke Timika, ke Pedalaman, Wakite, Enaro, Mugulo, Gomopa, Intan Jaya. Jadi lokasi-lokasi itu hampir semua sudah saya datangi. Memang ada beberapa yang karena bukan tempat perutusan dan kebetulan belum ada kesempatan ke sana. Kalau wilayah yang sekarang ini kan saya sebagai pastor paroki sekaligus pastor dekan itu sampai ke Biak, Serui, Waropen. Ya. Itu termasuk di wilayah pelayanan Dikenat ya, Teluk Cendrawasih. Ini menarik ya. Jadi selama orientasi tadi itu berapa tahun biasa? Waktu 2018 itu tidak lama kemudian kan ada demo rasis ya, mulai dari Surabaya. Ya seru, artinya sebagai orang yang baru kemudian masuk ke dalam situasi yang chaos, dan ya secara natural saja saya bergabung dengan umat karena di sini kan mayoritas Kristen dan Katolik, pasti mereka adalah umat kami, umat saya, dan saya masuk dalam jajaran atau barisan demo, tentu saja untuk mendampingi dan untuk menghindarkan situasi yang chaos atau keributan yang mengarah kepada kekerasan. 2018 lalu berjalan sampai 2019 kan ada COVID itu. Ya, benar. Masuk 2020 sampai 2022 itu vakum karena memang peribadatan dibatasi. Dan saya sendiri juga sempat terkena virus itu. Corona itu ya. Itu berapa hari Romo? Selama kalau masa kritis oleh WHO kan ditetapkan 10 hari. Setelah itu kalau bebas kita mampu bertahan mengalahkan virusnya. Lalu kalau kegiatan di paroki sendiri sempat vakum ya hampir 2 tahun itu dengan peraturan yang ketat, tetapi juga bahkan ditiadakan sama sekali itu 2 bulan kali 2 kali, jadi hampir 4 bulan itu vakum. Tapi syukurlah pembinaan atau katekese bisa dilakukan melalui online waktu itu ya, sampai 2022 ya,
atau awal 2022 itu kita sudah mulai berkegiatan lagi. Itu termasuk kita pekerja media juga semua libur saat itu. tidak diperbolehkan untuk melakukan peliputan saat itu. Dan saat corona begitu, bagaimana tadi Romo bilang pelayanan katekisnya berjalan? Kalau ibadah-ibadah? Ada kegiatan yang diliput melalui online. Lalu kami juga membuat suatu tulisan rohani yang kemudian bisa dibaca oleh umat. Itu setiap minggu kita terbitkan. Namun tentu saja kita waktu itu tetap mengadakan ibadah namun berjarak. Selain berjarak juga waktunya dibuat pilihan. Saat itu kan ibadahnya sekali. Selanjutnya dibuat 2 kali. Nah, 2 kali itu berlanjut sampai sekarang. Akhirnya ibadah di paroki KSK yang tadinya pagi dan sore, sekarang menjadi 3 kali, pagi 2 kali dan sore 1 kali. Yaitu yang disebut blessing in disguise itu. Betul. Berkat dalam situasi yang buruk. Itu sebenarnya membawa perubahan-perubahan di dalam. Iya. Tapi memang semakin ke sini karena kemudian kabupaten berkembang menjadi ibu kota provinsi. Kemungkinan tingkat kepadatan umat juga bertambah. Sehingga yang tadinya itu longgar, pagi itu sekarang cukup rapat juga. Iya, cukup padat dengan umat yang hadir dalam ibadah atau perayaan Ekaristi hari Minggu itu. Semakin padat nih. Beda dari seperti yang sebelum-sebelumnya. Benar ya, baik itu di gereja maupun lalu lintas di kota. Dulu kita bisa lewat, sekarang sudah mulai padat. Ya. Nah, selama dalam pelayanan pastoral ini, apa yang mengesankan dari selama pelayanan? Ya, karena kami pertama menyadari sebagai paroki Yesuit, artinya di situ ada suatu ungkapan paroki yang mengutamakan pada penegakan iman, perambatan iman, dan penegakan keadilan. Maka hal itu kami tanamkan sebagai ciri ataupun sekaligus arah target yang kita buat. Kemudian juga bahwa misi domestik, artinya Nabire atau Papua itu menjadi misi domestik bagi Gereja Katolik di Indonesia. Jadi antropologi terhadap kepapuaan itu memang harus dimiliki oleh seorang pelayan, apalagi seorang pastor yang akan berada di Nabire Papua itu. Berarti itu ada sejumlah literatur yang Romo baca. Iya, kebetulan saya juga sudah membaca Sang Jagoan Tuhan atau buku-buku dari Pastor Edi Kristianto. Ada buku-buku itu saya pelajari sebelum saya betul-betul terjun ke daerah yang baru buat saya. Tapi sebetulnya itu juga berangkat dari semangat Ignatian atau saya sebagai seorang Yesuit yang menyadari bahwa kemanusiaan, humanitas itu menjadi penting. Sehingga pelayanan di paroki yang nuansanya sangat kuat dengan liturgis, namun jangan sampai mengabaikan sisi
humanitas. Maka hubungan atau relasi dengan masyarakat lokal itu menjadi prioritas saya dalam hal ini. Dengan semangat-semangat, kura personalis, kemudian juga magis, interferensia, ya seperti itulah semangat-semangat yang kami bawa. Betul. Jadi kalau Romo ikuti kalau dalam pelayanan pastoral biasanya ada jarak antara umat dengan misalnya gereja. Itu apa faktornya? Romo bisa jelaskan? Ya, pertama itu menyadari fungsi dari imamat. Bahwa imamat itu bukan sebagai suatu jabatan melulu, tetapi juga sekaligus sebagai fungsi pelayan. Kalau fungsi pelayan ya sama seperti pejabat pemerintah yang menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Sehingga mau tidak mau kita menyatu dengan umat yang kita layani. Dan untuk itu juga tadi memperhatikan akan penegakan keadilan terhadap situasi-situasi yang kita pikir sebagai suatu ketimpangan. Di situ kita ikut mengambil bagian ketimpangan kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kemudian juga kondisi kesehatan. Dan untuk itu gereja mengambil bagian bukan saja soal katekese pewartaan di mimbar, tapi juga melalui aksi yang nyata. Kalau tidak nanti gereja hanya sebagai lembaga berjarak dengan masyarakat atau tidak memberi dampak. Nah, kalau tidak memberi dampak itu khawatirnya kritik Marxisme tentang agama sebagai candu itu betul-betul terjadi. Jadi kita betul-betul harus sadar bahwa keagamaan itu harus dibawa pada lingkungan masyarakat, sehingga selain memberi semangat beriman juga semangat berkehidupan. Jadi luar biasa Romo, penjelasannya sangat menarik. Terus kemudian dari tadi bahwa dengan kehadiran Sweet dengan sikap humanitas, kemudian bagaimana membangun relasi sosial dengan masyarakat. Nah, hal-hal ini yang pemirsa Romo coba terjemahkan di dalam karya dan pelayanan di lingkup gereja. Di Romo saya ikuti di media sosial, di akunnya Romo, terus di akun gereja. Kemudian kami juga sering datang main-main di gereja sini, melihat ada bangunan-bangunan yang Romo bangun. Ini bangunan apa saja Romo, bisa jelaskan ini? Ya, pertama kita itu kan memimpin umat. Kalau umat yang kita pimpin ada hal yang kita rasa kurang, itu kita harus memahami kenapa. Bisa karena situasi dan kondisi yang ketertinggalan, tapi juga bisa trauma ya. Trauma politik itu kan juga menjadi bagian yang membuat masyarakat itu terkondisikan. Lalu dengan begitu kan kita masuk melalui pintu mereka. Artinya tidak bisa menilai manusia berdasarkan apa yang terekspresikan. Harus masuk kepada kedalaman. Mengapa anak-anak itu secara pendidikan tertinggal, maka kita perlu tahu bahwa sistem atau proses pendidikan itu tidak seideal yang ada di kota-kota lain.
Lalu termasuk sampai pada unsur afeksi ya, karena masyarakat yang tercerai-berai atau tercabik-cabik ya, artinya kan struktur hubungan keluarga itu banyak yang mengalami luka, misalnya tidak punya orang tua karena korban konflik, atau karena kemiskinan, atau hal-hal yang lain. Maka ini membuat masyarakat, khususnya generasi muda, ini harus dibantu untuk menemukan figur yang cocok. Bukan saja figur pemimpin yang memerintah, tetapi figur sebagai orang tua. Karena saya laki-laki ya figur bapak begitu ya. Untuk kemudian bisa menjadi tempat yang aman bagi khususnya anak muda atau masyarakat umum. Lalu kalau sudah begitu, kita ikut memikirkan kepedulian apa yang bisa kita wujudkan. Di sini kami memulai dengan asrama untuk menampung anak-anak yang sekolah di kota karena mereka dari pedalaman atau daerah konflik, lalu tinggal di lingkungan gereja, asrama putra dan putri. Itu di tingkat apa saja? SD, SMP? Khususnya SMP, tetapi kami akan mengembangkan nanti untuk SD juga. Kalau yang tingkat SMA kebetulan institusi Serikat Yesus sudah memiliki asrama di SMA di Luhur. Sedangkan yang SD dan SMP kan belum ada. Nah, ini menjadi feeder atau asrama berkelanjutan dari tingkat level dasar, menengah, dan nanti atas. Dan untuk itu kita berharap dari input yang sudah disiapkan, outputnya pun akan sesuai dengan targetnya. Ya, selain pendidikan berasrama, juga untuk mereka yang mengalami putus sekolah, PKBM. Betul. Ya, itu kan alasannya atau penyebabnya banyak. Mulai dari ketidakmampuan ekonomi, anak harus ikut bekerja, kemudian juga keminderan, ya faktor dirinya sendiri, psikologi, atau banyak hal yang lain ya. Sehingga kita perlu mengakomodasi mereka di sekolah informal. Jadi di paroki kami selain ada asrama, ada sekolah informal, tapi juga kami usahakan membangun sebuah klinik untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik Santo Rafael. Klinik Santo Rafael. Saya lihat ini sekarang agak ramai juga. Ya, sekarang kita berusaha meningkatkan pelayanan yang profesional, bukan saja pelayanan yang menerima pasien, tetapi juga berusaha menemukan solusi. Maka harus ada kelengkapan alat-alat medis seperti EKG, USG, laboratorium, itu harus kita siapkan di klinik yang di gereja ini. Kita kembali ke SD, sekolah asrama tadi, Romo. Ada di tingkat SMP ini ada berapa banyak anak-anak yang ditangani saat ini? Sekarang ini katakanlah untuk SMP itu ada kapasitas ya, 60 anak. 60 anak. Ya, sedang akan dibuat lagi plus 30 anak lagi untuk yang putra. Ya, kita sih ingin meningkatkan juga untuk yang putri, sehingga ya paling tidak itu 200 lah ya, putra dan putri bisa tertampung di situ. Ya, karena memang kebutuhan, bukan kami soal mengejar target finansial apalagi, tetapi memang banyak anak yang
ada di lingkungan yang tidak sehat, yang perlu kami bantu untuk mereka dapat tinggal dan didampingi secara lebih terprogram. Ya, karena di asrama kan bukan saja tidur, makan, tapi nanti ada pendampingan karakter, kemudian juga pendampingan life skill, yang diperlukan untuk anak-anak kita. Luar biasa, ini suatu misi kemanusiaan yang tidak hanya bicara-bicara tapi Terima kasih, aksi nyata luar biasa. Ya, memang. Dan ini menjadi damba untuk umat Katolik bahwa gereja Katolik harus punya asrama, ada sekolah yang integrasi dengan asrama, dan ini pelan-pelan Romo mulai merintis dan sudah ada bukti dan tapi itu semua hasil dari kemitraan. Artinya gereja bekerja sama dengan lembaga terkait, dalam hal ini dinas sosial dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, donatur. Kalau tidak, tentu tugas ini menjadi berat kalau dilakukan sendiri. Tapi komunikasi Romo dengan pihak-pihak terkait ini juga sangat baik sehingga semua bisa berjalan lancar. Ya, memang biasa, kita harus intens, artinya komitmen juga. Kalau memang serius dalam hal ini, maka kita perlu menyatukan program kita dengan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan, dan juga apa yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga sinkron karya yang ada di sini ya. Romo, di gereja sini juga ada koperasi ya? Nah, itu yang kami sebetulnya sudah lama usahakan, tapi berusaha mendapatkan bentuk yang pas ya. Karena yang lalu orang koperasinya hanya taruh uang, pinjam uang, tetapi perlu juga ada koperasi yang bisa menampung hasil dari masyarakat, atau masyarakat bisa mendapatkan barang yang harganya lebih murah, supaya tidak dipermainkan oleh kapitalis. Misalnya harga beras melonjak terlalu tinggi, dan harga-harga yang lain. Jadi koperasi ini untuk membantu umat kita, di mana mereka pada suatu waktu membutuhkan sejumlah dana, baik itu karena sakit, mau menyekolahkan anak, atau kebutuhan yang mendadak yang mereka harus usahakan. Maka dengan menyimpan dana di situ, dananya bisa diambil dan digunakan. Dan kalau ada agunan ataupun jaminan, bisa meminjam di koperasi gereja. Benar. Jadi yang masih muda jangan ragu-ragu untuk maju bergerak. Romo saja masih semangat. Nah, ini yang soal muda ini saya memang merasakan bahwa kalau kita mendampingi, ya bukan kita melakukan diskriminasi ya. Saya memilihnya fokus pada orang muda sih sebetulnya. Karena orang muda itu masih bisa menjadi harapan untuk waktu yang lebih panjang. Jadi kalau saya mendampingi orang muda, artinya investasinya itu berjangka yang lebih panjang. Tapi kalau untuk yang sepuh-sepuh, ya apa yang mereka butuhkan sekarang. Tapi yang muda dengan pendampingan iman, semangat, lalu kita bisa berharap pada saatnya mereka menjadi generasi yang bisa bersaing, bisa diharapkan untuk semua lapisan elemen masyarakat, mulai dari keluarga, pemerintah, gereja. Betul, Romo. Mungkin
apa Romo bisa pesan berikan semangat kepada anak-anak yang ada di asrama ini untuk mereka tetap semua pesan-pesan ke mereka Ya, supaya mereka tetap baik. semangat sih. Pesannya Dan itu saya mau cari tahu juga kira-kira apa yang Romo biasa sampaikan mungkin saat sesudah ibadah atau ya. Pesannya itu bahwa hidup di asrama yang paling kuat adalah belajar mandiri dan kerjasama dengan orang lain. ya. Sehingga ketika kita keluar dari rumah dan masuk di asrama, disitulah kita berusaha untuk mengenal teman dan menjadikan mereka sebagai rekan atau keluarga, supaya kita bisa saling mendukung di situ. Ya. Kemudian tidak ada pendidikan yang maju jika kita itu hanya selalu mendapatkan sokongan atau dukungan. Selalu harus menimbulkan tension atau tekanan supaya orang lebih tertantang. Jadi kalau di asrama tertantang untuk bangun pagi, tertantang untuk kemudian lebih rajin. Itu sebetulnya hal-hal positif yang kalau dimaknai akan berguna bagi pribadi seseorang. Di kemudian hari Di nanti. kemudian hari, daripada kita support terus, nasihat-nasihat terus, diberi bantuan dana terus, orang kemudian menjadi semangatnya untuk berkompetisi ataupun bahkan dia untuk berprestasi itu kurang. Tapi kalau ada tekanan melalui latihan-latihan, mudah-mudahan pada saatnya mereka akan siap untuk menjadi orang-orang yang berhasil ya. Romo, kita cerita-cerita yang sudah panjang. Saya mau tanya nih, apa yang Romo tidak sukai di Papua ini? Ya, saya memang melihat sesuatu yang kontras ya. Artinya bahwa kondisi Papua yang kaya dengan hutan, kaya dengan logam mulia, emas ya, itu berada dalam situasi yang bertolak belakang dengan kenyataannya. Ya itu situasi yang tidak saya sukai. Tetapi kalau tidak saya sukai terhadap mental itu pada mereka yang kurang bersyukur bahwa di sini dengan kondisi-kondisi tertentu sangat diuntungkan. Misalnya iklim saja ya, hujan. Dalam 1 minggu pasti ada hujan. Sehingga kalau tanam apa saja itu biasanya lebih mudah tumbuh. Dan kebetulan di Nabire juga dekat dengan laut, dan lautnya bukan laut selatan, laut yang terbentengi oleh bukit-bukit atau teluk itu. Sehingga selain kekayaan dari tanah, kekayaan dari laut itu sebetulnya merupakan bagian yang dimiliki oleh masyarakat, dan mestinya kalau kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya itu bisa membantu kesejahteraan, mengarah pada kesejahteraan ya. Jadi itu tadi, kalau sesuatu yang muncul dengan mudah membuat orang kurang tertantang, akhirnya kurang spiritnya untuk dia berjuang ya. Ini yang harus dimiliki oleh khususnya orang-orang muda, sehingga mereka benar-benar memperhitungkan segala sesuatu termasuk waktu yang mereka punya agar dapat menggunakan bagi persiapan masa depannya.
Ya, ya, ya. Ini banyak orang bilang, Romo ini sudah sangat jauh dari pelayanan gereja tadi. Ya. Dan lain-lain. Ini Romo bisa sedikit klarifikasi atau memberikan penjelasan ke orang awam supaya bisa mengerti kondisi saat ini. Ya, baik. Jadi bagi khalayak umum, pandangan tentang gereja mestinya jangan berpusat hanya pada altar saja, tetapi lebih luas lagi. Kalau gereja hanya berpusat pada altar saja, itu nanti sama seperti di cerita-cerita kitab suci, orang-orang yang mengagungkan hukum Taurat, tetapi tidak benar-benar menemukan inti dari sabda Yesus. Padahal Yesus itu sendiri hidup dalam kedekatan dengan khalayak umum. Bahwa pelayanan di gereja juga tidak bisa dipisahkan antara yang liturgis dan yang dalam hal ini sosial sosial ekonomi, sosial budaya, dan hal-hal lainnya tentang kehidupan manusia. Dan hendaknya sebagai orang Katolik itu kita harus semakin mendarat dalam penghayatan iman kita. Jangan menjadi orang-orang Katolik yang eksklusif, yang tertutup dan kemudian berhenti pada suatu kemapanan saja. Tidak mau repot, kemudian tidak mau terbuka pada situasi yang kita hadapi. Padahal kalau kita benar-benar menghayati kekatolikan kita, bukan saja indah untuk dirasakan, tetapi juga harmonisasi termasuk kebersamaan kita dengan unsur-unsur agama lain itu bisa kita jalani menjadi lebih baik, tidak menjadikan agama sebagai pemisah, tetapi menjadi dasar-dasar hidup, prinsip-prinsip yang membuat orang bisa bekerja sama dengan pihak lain di semua level masyarakat. Luar biasa. Jadi Romo, satu pertanyaan lagi itu, bagaimana Romo melihat masa depan orang Papua dengan kompleksitas persoalan yang ada, dan kira-kira Romo bisa kasih kiat-kiat agar supaya orang Papua ini bisa bangkit dari sejumlah masalah yang mereka hadapi, dan mereka bisa bertahan begitu di tengah perubahan dunia yang begitu cepat. Sebetulnya salah satu hal yang penting itu figur bahwa orang Papua itu banyak juga yang pintar, banyak juga yang kaya. Cuma figur-figur ini perlu dijadikan figur yang kemudian memicu masyarakat lainnya untuk menjadi pintar, untuk berhasil, begitu ya. Dan orang-orang ini juga diharapkan mereka terlibat secara intens di dalam pembangunan katakanlah kepemimpinan sekarang di provinsi ini orang yang sangat perhatian pada situasi dan mencoba mencermati dengan teliti dan mencari solusinya. Itu sebetulnya sebuah harapan bagi kita.
Tidak lama sih menurut saya kita bisa merombak tatanan kehidupan kita lebih cepat. Asal strateginya, mekanismenya itu dapat ya. Profesor Yohanes Surya itu kan mengatakan ini suatu ungkapan yang kemudian bisa kita juga pakai. Tidak ada anak yang bodoh. Yang kita butuhkan adalah guru dan metode pengajaran. Bahwa masyarakat kita dalam hal ini di Papua tidak ada yang tidak mungkin untuk pintar atau berhasil. Hanya tolong dibantu untuk menemukan figur-figur yang mengantar mereka dan cara yang cocok untuk mereka. Nah, harapannya sama seperti negara-negara lain. Ini ada cerita bahwa negara Cina itu dulu bahkan tertinggal dari Indonesia. Sekarang dia menjadi negara yang sangat kuat. Dan bahkan dalam semua bidang dia bisa melaju lebih tinggi dalam hal ekonomi, teknologi, dalam banyak hal dia lebih maju. Saya kira di sini pun juga akan berlaku hukum yang sama. Kalau ada figur yang kuat, kemudian ada sistem, mekanisme, pengkondisian yang bagus, saya kira jumlah masyarakat yang justru masih bisa dikondisikan ini akan lebih mudah untuk dibuat maju daripada nanti semakin banyak dan akhirnya problemnya juga semakin rumit. Kalau pesan untuk gereja KSK sendiri, Romo? Ya, gereja KSK saya melayani di sini hampir masuk tahun ke-7. Itu hendaknya diselaraskan antara bangunannya dengan pemahaman imannya. Supaya jangan sampai bangunannya ini megah, tetapi dalamnya rapuh. Ya. Maka selain faktor internal, ini orang harus sadar diri, ada kesamaan langkah, kemudian baru kita bersama-sama dapat mencapai target-target kita dengan lebih baik ya, lebih terarah ya. Romo, mungkin ini terakhir pesan Paskah untuk kita semua. Ini sudah kita masuki bulan Paskah. Ya, saudara-saudara yang terkasih, di Paskah 2025 kebangkitan Kristus hendaknya menjadi suatu fondasi iman yang kuat, tetapi juga menjadi titik tolak kita dari gelap terbitlah terang, dari situasi yang lama kepada situasi yang baru. Hendaknya kita selalu mempunyai visi ke depan untuk dapat mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Dan untuk itu, entah itu masalah pribadi, ataupun keluarga, ataupun komunitas, kalau kita senantiasa terbuka diri dan berusaha untuk mendapatkan solusi atas persoalan kita, semoga Paskah ini menjadi titik tolak semangat kita yang baru untuk meraih harapan di masa depan, begitu. Baik. Terima kasih banyak, Romo, untuk perbincangan kami yang serius kipomuti dulu. Amanai. Baik, pemirsa, jangan lupa ikuti Tiru TV, like, komen, dan subscribe. Kami akan kembali lagi dengan podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda.
Terima kasih. Salve, 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 salve.